Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa bahwa hidup ini berjalan begitu cepat, namun entah mengapa hatimu terasa hampa? Pernahkah engkau berhenti sejenak dan bertanya dalam diam, siapa sebenarnya yang sedang hidup melalui dirimu? Kita berlari, mengejar, berjuang, tapi jarang benar-benar mengenal siapa yang memberi kehidupan itu sendiri. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ibadah, lebih luas dari sekadar pengetahuan. Sesuatu yang tak dapat dijelaskan, hanya bisa dirasakan oleh hati yang terjaga. Inilah makrifat, kesadaran yang menyingkap tabir antara manusia dan Tuhannya. Dalam perjalanan ini, kita tidak akan membahas agama sebagai dogma, tapi sebagai cermin jiwa. Kita akan menelusuri rahasia yang tersembunyi di balik setiap detik kehidupan, di balik napas, takdir dan cinta, menuju satu hal yang selama ini kita cari tanpa sadar, Dia. Selamat datang di perjalanan makrifat, tempat di mana kata menjadi doa dan diam menjadi pertemuan. Bab 1. Pintu yang tak terlihat. Ada sesuatu yang halus dan suci yang bernafas di balik segala yang kita sebut kehidupan. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh kata, namun dapat dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Itulah makrifat, sebuah kesadaran yang muncul ketika hati berhenti mencari Tuhan di luar dan mulai menyadari bahwa Ia tidak pernah pergi dari dalam. Kita hidup di dunia yang dipenuhi suara, cahaya, dan gerak, namun di antara semua itu tersembunyi sebuah pintu yang tidak terlihat oleh mata, tapi dapat diketuk oleh hati. Pintu itu bukan terbuat dari kayu atau batu, melainkan dari kesadaran dan kerendahan diri. Dan hanya mereka yang berani berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, yang mampu mendengar suara halus dari baliknya. Suara yang berkata, aku lebih dekat dari yang kau sangka. Makrifat tidak datang dari banyaknya buku yang dibaca, atau panjangnya doa yang diucap dengan lisan. Ia lahir dari pengenalan yang lembut, ketika seseorang mulai melihat Allah di balik setiap peristiwa kecil dalam hidupnya. Saat mata memandang awan dan hati berkata, di sanalah tanda kekuasaannya. Saat tangan bekerja dan jiwa menyadari, aku hanyalah alat bagi kehendaknya. Disitulah makrifat mulai hidup. Ia bukan tentang menjadi lebih tahu dari orang lain, melainkan lebih sadar dari dirimu sendiri. Dan kesadaran itu tumbuh pelan, seperti fajar yang muncul dari gelap. Tidak pernah tiba-tiba, tapi pasti menerangi. Namun manusia sering melewati hidup dengan mata tertutup oleh kebiasaan. Ia sibuk mencari kebahagiaan di luar dirinya, padahal yang dicarinya sedang menunggu di dalam. Setiap kali kita merasa kehilangan arah, setiap kali dada terasa hampa meski segalanya sudah dimiliki, itu sebenarnya bukan karena dunia kurang memberi, tetapi karena hati belum benar-benar mengenal sumbernya. Dunia hanyalah cermin, dan yang dipantulkan di sana hanyalah bayangan. Tapi ketika hati mulai jernih, pantulan itu berubah menjadi cahaya. Dan dari situ seseorang mulai menyadari, ternyata Allah tidak pernah jauh. Ia selalu hadir, bahkan di saat kita melupakannya. Makrifat tidak mengubah dunia di sekitarmu, tapi ia mengubah cara pandangmu terhadap dunia. Apa yang dulu tampak sebagai kebetulan, kini terasa sebagai pesan. Apa yang dulu dianggap ujian, kini dilihat sebagai kasih. Bahkan dalam kesedihan, seseorang yang mengenal makrifat mampu tersenyum, karena ia tahu bahwa di balik setiap luka, ada tangan lembut yang sedang membentuknya menjadi lebih halus, lebih peka, lebih dekat. Allah tidak pernah menyakitimu untuk menghancurkanmu. Ia hanya sedang memahat batu keras ego agar rahasia cahaya di dalamnya bisa bersinar. Dan ketika seseorang menyadari hal itu, ia berhenti bertanya, mengapa, dan mulai berkata, terima kasih. Maka rahasia makrifat bukanlah mencari Tuhan, tetapi menyadari bahwa kita tidak pernah terpisah darinya. Pintu itu selalu ada di dalam hatimu sendiri, tapi engkau tak akan bisa melihatnya jika sibuk memandang keluar. Berhentilah sejenak, rasakan napasmu, dengarkan detak jantungmu. Disitulah ia berbisik tanpa suara namun begitu jelas, aku bersamamu bahkan sebelum engkau mencariku. Dan ketika kesadaran itu menyentuh ruhmu, dunia tak lagi sama. Segalanya menjadi suci, setiap langkah menjadi ibadah, dan hidup menjadi zikir yang tak pernah berhenti. Bab 2. Cermin dalam diri.
Setiap manusia membawa sebuah cermin di dalam dirinya, bukan dari kaca atau logam, tetapi dari cahaya yang halus, lembut, dan suci. Cermin itu bernama hati. Di dalamnya, segala yang benar dan segala yang palsu memantul dengan jujur. Namun seiring berjalannya waktu, cermin itu sering tertutup debu. Debu kesombongan, keinginan, dan kelalaian. Maka pantulannya menjadi buram, dan manusia pun lupa siapa dirinya sebenarnya. Ia sibuk memperbaiki wajah di depan cermin dunia, tapi melupakan cermin jiwanya sendiri. Padahal di dalam cermin itulah rahasia terbesar tersembunyi, rahasia tentang siapa engkau sebenarnya dan siapa yang memantulkan dirimu di sana. Ketika hati kembali jernih, yang terlihat bukan lagi aku, melainkan Dia yang selama ini menjadi sumber segala kehidupan. Makrifat dimulai bukan dari luar, tetapi dari dalam. Saat seseorang berani menatap dirinya dengan kejujuran tanpa topeng, ketika ia mampu mengakui kelemahannya tanpa merasa hina, dan menerima kekurangannya tanpa kehilangan cinta kepada Tuhannya. Kesadaran seperti itu tidak muncul dari ilmu yang tinggi, tapi dari hati yang tulus untuk mengenal siapa pemilik hidup ini. Allah tidak meminta manusia menjadi sempurna, Ia hanya ingin manusia jujur kepada dirinya sendiri, karena kejujuran adalah pintu menuju makrifat. Ketika engkau berkata dalam hatimu, "Ya Allah, aku tidak memiliki apa-apa, dan aku tidak mampu tanpamu," maka pada saat itulah engkau mulai mengenal kekuatan sejati, kekuatan berserah. Hati yang bersih tidak lagi sibuk menilai, membandingkan, atau menuntut. Ia hanya menjadi saksi dari segala yang terjadi. Ia melihat keindahan dalam kesederhanaan dan menemukan Tuhan dalam hal-hal kecil yang sering diabaikan. Ketika melihat seorang anak tertawa, ia melihat cinta Allah yang murni. Ketika melihat hujan turun, ia merasakan rahmat yang menyelimuti bumi. Ketika merasakan kehilangan, ia mendengar bisikan lembut, "Aku sedang mengajarkanmu untuk tidak bergantung pada selain aku." Semakin dalam seseorang memandang, semakin ia sadar bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang benar-benar terpisah dari Allah. Semua hanyalah bayangan dari satu sumber cahaya yang sama. Namun kebanyakan manusia masih takut menatap ke dalam. Mereka takut pada keheningan, karena di sanalah mereka mendengar kebenaran yang selama ini diabaikan. Padahal keheningan bukanlah kekosongan, ia adalah ruang suci tempat Allah berbicara tanpa suara. Di sanalah engkau akan menemukan cermin itu, perlahan mulai memantulkan wajah yang tidak lagi fana. Dan engkau akan sadar bahwa yang menatap dari balik cermin itu bukanlah dirimu yang kecil, tetapi ruh yang berasal darinya. Engkau hanyalah pantulan dari cahayanya yang abadi. Maka bersihkanlah cermin hatimu dengan zikir, dengan syukur, dengan keikhlasan. Setiap kali engkau memaafkan, sedikit demi sedikit debu itu terangkat. Setiap kali engkau bersyukur, pantulannya semakin terang. Dan pada akhirnya engkau akan melihat bahwa tidak ada jarak antara engkau dan Dia. Karena sejak awal engkau bukanlah bayangan yang terpisah, melainkan cahaya yang memantulkan sumbernya. Itulah makrifat. Ketika engkau berhenti mencari Tuhan di luar dan mulai melihat bahwa Ia telah lama bersemayam di dalam hatimu. Bab 3. Sunyi yang berbicara. Dalam kesibukan dunia yang riuh, dalam lautan suara yang saling berlomba, memantulkan ego dan kepentingan, ada satu ruang yang sering diabaikan manusia. Ruang sunyi. Sunyi bukan sekadar diam tanpa bunyi, tetapi keadaan ketika hati berhenti berteriak dan mulai mendengarkan. Di sanalah rahasia makrifat seringkali dibisikkan, bukan melalui kata, bukan melalui kitab, tetapi melalui rasa yang halus dan menembus jauh ke dalam. Ketika dunia terlelap, ketika tubuh berhenti berlari, dan pikiran perlahan mereda, maka dari kedalaman jiwa akan muncul suara yang tidak terdengar telinga. Suara yang berkata, "Aku di sini, bahkan sebelum engkau mencariku." Itulah bisikan ilahi yang hanya dapat ditangkap oleh jiwa yang telah belajar mendengarkan keheningan. Makrifat tidak tumbuh dari banyaknya bicara, tetapi dari kemampuan untuk mendengar yang tak terucap. Sebab setiap detik kehidupan sejatinya sedang berbicara kepada kita atas nama Tuhan. Angin yang berhembus lembut adalah kalimatnya, hujan yang turun adalah kasihnya, detak jantung adalah irama zikir yang terus berlangsung tanpa jeda. Namun manusia yang sibuk tak sempat memahami bahasa itu. Mereka hanya mendengar suara dunia,
tapi tidak suara Tuhan di balik dunia. Padahal Allah tidak berteriak. Ia memanggil dengan halus dan hanya hati yang tenang yang mampu menjawab panggilan itu. Dalam kesunyian malam, di sela-sela napas yang perlahan, di antara sujud yang lama, disitulah engkau mungkin akan merasakan sesuatu, bukan kata, bukan bayangan, melainkan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan, namun tak bisa disangkal. Sunyi mengajarkan manusia untuk menundukkan diri. Sebab di dalam keheningan, semua topeng jatuh, semua gelar hilang, dan semua pencapaian dunia menjadi debu yang tidak berarti. Hanya yang tersisa adalah diri yang telanjang di hadapan Tuhan. Di sanalah seseorang mulai mengenal siapa dirinya sebenarnya. Bukan siapa yang dilihat orang, bukan siapa yang dibentuk oleh dunia, tapi siapa yang dikenal oleh Allah sejak sebelum ruh ditiupkan. Sunyi membuat manusia jujur karena tidak ada yang bisa disembunyikan dari keheningan. Dalam diam, setiap bisikan ego terdengar jelas, setiap keinginan yang palsu tampak telanjang. Dan ketika seseorang berani menghadapi dirinya dalam kesunyian, disitulah makrifat mulai bertunas. Pelan, lembut, tapi pasti. Namun banyak manusia takut pada sunyi, karena di sanalah mereka harus menghadapi kebenaran. Mereka menyalakan suara agar tak mendengar panggilan hatinya sendiri. Mereka berlari dari sepi karena sepi menyingkapkan kelemahan yang disembunyikan. Tapi orang yang berjalan di jalan makrifat tahu bahwa di balik sunyi ada suara yang paling murni, suara Tuhan yang memanggil pulang. Ia bukan memanggil dengan ancaman tapi dengan kasih. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan rasa yang menyentuh jiwa. Ketika engkau akhirnya berani diam, engkau akan menyadari bahwa selama ini bukan dunia yang bising, tetapi hatimu sendiri. Dan saat hati itu tenang, seluruh alam pun ikut diam bersama. Maka belajarlah mendengar sunyi. Hentikan sejenak langkahmu, padamkan sejenak hiruk-pikuk pikiranmu. Rasakan bagaimana setiap tarikan napas adalah sapaan darinya, bagaimana setiap detik yang berlalu adalah percakapan rahasia antara dirimu dan Sang Pencipta. Di balik sunyi itu, engkau akan menemukan sesuatu yang lebih dari kedamaian. Engkau akan menemukan kehadiran. Dan ketika kehadiran itu tersingkap, engkau tidak lagi mencari bukti tentang Tuhan, karena setiap hela napasmu sudah menjadi bukti yang hidup. Bab 4. Rahasia di balik ujian. Setiap manusia akan diuji. Tidak ada satupun jiwa yang dibiarkan melangkah di bumi ini tanpa merasakan getir dan luka, tanpa mencicipi kehilangan dan kecewa. Namun di balik setiap ujian yang tampak pahit, tersembunyi kasih sayang yang tidak selalu dipahami oleh akal. Allah tidak menguji untuk menyakiti, tetapi untuk menyadarkan. Ujian bukanlah hukuman, melainkan panggilan lembut agar hati yang lalai kembali menoleh padanya. Kadang, ketika manusia terlalu sibuk mencintai dunia, Allah mengetuknya dengan kehilangan. Kadang ketika seseorang terlalu yakin pada kekuatannya sendiri, Allah melemahkannya dengan kegagalan. Bukan karena ia benci, tapi karena ia rindu agar hambanya kembali bersandar hanya kepadanya. Maka setiap ujian sesungguhnya adalah surat cinta yang ditulis dalam bahasa yang tidak semua orang mengerti. Bagi orang yang melihat dengan mata dunia, ujian tampak seperti kehancuran. Tapi bagi mereka yang melihat dengan mata makrifat, ujian adalah proses kelahiran kembali. Sebab makrifat tidak tumbuh di tanah yang subur dan nyaman, tapi di tanah hati yang digemburkan oleh air mata. Hati yang belum pernah terluka, belum mengenal kedalaman rasa. Ia masih datar, masih kering, masih tertutup. Tapi ketika air mata jatuh, saat dada terasa sesak oleh cobaan, disitulah tanah hati mulai lembut, dan di sanalah benih kesadaran mulai tumbuh. Allah menumbuhkan makrifat di tempat yang paling gelap dalam hidupmu, agar ketika cahaya itu muncul, engkau tahu betapa berharganya sinar darinya. Tidak semua yang tampak buruk benar-benar buruk. Kadang sesuatu yang engkau anggap kehilangan justru adalah penyelamatan. Kadang apa yang engkau tangisi sebenarnya adalah apa yang menghalangi hatimu dari kedamaian. Allah melihat jauh melampaui pandanganmu, dan setiap garis takdir yang tampak tak adil sebenarnya sedang membentuk lukisan yang sempurna. Tetapi mata manusia terlalu dekat dengan kanvas kehidupannya, sehingga ia hanya melihat noda, bukan makna. Maka orang yang arif tidak terburu-buru menilai hidupnya. Ia sabar,
Karena ia tahu bahwa setiap ujian membawa rahasia yang belum dibuka. Dan bila hati tetap tenang dalam badai, maka rahasia itu akan menampakkan dirinya. Bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari kasih Allah yang ingin mengajarkan sesuatu yang tak bisa dipelajari dari kenyamanan. Ujian adalah panggilan untuk kembali ke pusat jiwa, tempat di mana engkau tidak lagi melawan hidup, tetapi berjalan bersama kehendaknya. Di titik itu, engkau mulai memahami bahwa tidak ada yang benar-benar milikmu, bukan harta, bukan cinta, bukan bahkan tubuh yang engkau pakai. Semuanya hanya titipan yang suatu saat akan diambil kembali. Kesedihan muncul bukan karena kehilangan, tetapi karena engkau lupa bahwa segala yang diambil adalah miliknya sejak awal. Maka ketika hati sudah sampai pada kesadaran itu, kehilangan berubah menjadi ketenangan dan luka berubah menjadi doa. Engkau tidak lagi memohon agar bebanmu diangkat, tapi agar hatimu diperluas untuk memikulnya dengan sabar. Dan ketika engkau mampu melihat ujian dengan pandangan seperti itu, hidup menjadi lebih lembut. Tidak ada lagi kemarahan kepada takdir, tidak ada lagi penyesalan kepada masa lalu. Yang ada hanyalah penerimaan yang tenang, karena engkau tahu bahwa tangan yang menimpakan ujian adalah tangan yang sama yang sedang membimbingmu menuju kedewasaan ruhani. Maka jangan takut pada kesulitan, karena di balik setiap ujian ada rahasia makrifat yang menunggu untuk disingkap. Dan bila engkau mampu melihatnya dengan mata hati, engkau akan menyadari, ternyata selama ini bukan ujian yang datang padamu, tapi Allah yang datang dalam wujud ujian untuk memelukmu lebih dekat. Bab 5. Rahasia di balik rasa cinta. Cinta adalah bahasa pertama yang diajarkan Allah kepada ruh manusia, bahkan sebelum kita mengenal dunia, sebelum kita mengenal nama, dan sebelum kita belajar membedakan antara aku dan engkau. Cinta adalah alasan segala sesuatu diciptakan, karena tanpa cinta, semesta ini hanyalah ruang kosong tanpa makna. Allah berfirman dalam Diam, penciptaannya, "Aku adalah harta tersembunyi dan aku ingin dikenal." Maka dari kehendak untuk dikenal itulah, lahirlah seluruh kehidupan, dan setiap denyut di dalam dada manusia adalah gema dari cinta yang sama. Namun manusia sering lupa sumber cintanya. Ia mencintai makhluk dan berhenti di sana, lupa bahwa setiap keindahan yang ia cintai hanyalah bayangan dari keindahan yang lebih tinggi, yang tak pernah berubah, tak pernah hilang, dan tak pernah menuntut balasan. Makrifat mengajarkan bahwa cinta sejati tidak pernah dimulai dari keinginan untuk memiliki, melainkan dari kesadaran untuk mengenali. Saat engkau mencintai seseorang, sesuatu, atau bahkan kehidupan itu sendiri, sesungguhnya engkau sedang mengenali Allah dalam bentuk yang lain. Sebab setiap cinta yang tulus adalah percikan kecil dari api cinta ilahi yang abadi. Orang yang berjalan di jalan makrifat tidak lagi memisahkan antara cinta kepada makhluk dan cinta kepada Tuhan, karena baginya semua cinta adalah jembatan menuju Dia. Ia mencintai tanpa ingin menguasai, ia memberi tanpa berharap kembali, dan ketika harus kehilangan, ia tetap tersenyum, sebab ia tahu tidak ada yang benar-benar hilang dari orang yang mencintai dengan kesadaran. Namun cinta dunia sering menipu. Ia datang dengan janji manis, tapi berujung pada tangisan dan kekecewaan. Tapi bahkan cinta yang menyakitkan pun memiliki rahasia. Ia hadir bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengajarkan. Allah kadang menanamkan cinta kepada seseorang agar engkau belajar memberi tanpa pamrih, agar engkau merasakan indahnya rindu, dan akhirnya menyadari bahwa kerinduan paling dalam bukan kepada manusia, tapi kepada Dia yang menanamkan rasa itu di hatimu. Maka ketika engkau terluka karena cinta, jangan buru-buru membencinya. Lihatlah luka itu sebagai tanda bahwa hatimu masih hidup, bahwa engkau masih mampu merasakan sesuatu yang suci. Dan di balik setiap kehilangan, ada tangan Tuhan yang sedang menuntunmu kembali kepada sumber cinta sejati. Orang yang arif tahu bahwa cinta bukanlah emosi yang datang dan pergi, melainkan cahaya yang terus berdenyut di dalam jiwa. Cinta adalah zikir yang paling halus, yang bahkan tidak memerlukan kata. Ia hadir dalam setiap laku kasih, dalam setiap kesabaran, dalam setiap pengorbanan kecil yang tidak dilihat dunia. Ketika seseorang memberi dengan hati yang ikhlas,
ia sedang mencintai. Ketika seseorang memaafkan, ia sedang mencintai. Ketika seseorang menahan marah demi menjaga kedamaian, ia sedang mencintai. Dan semua itu adalah bentuk lain dari ibadah. Sebab hakikat ibadah bukan sekadar sujud, tapi mencintai Allah melalui segala yang Allah ciptakan. Maka rahasia makrifat di balik cinta adalah kesadaran bahwa segala rasa yang hadir bukan untuk mengikatmu pada dunia, melainkan untuk menuntunmu pulang kepadanya. Cinta bukan tujuan tapi jalan. Jalan yang lembut namun penuh ujian, indah namun sering menyesakkan dada. Tapi bagi jiwa yang telah mengenal sumbernya, setiap cinta, bahkan yang berakhir sekalipun, adalah berkah. Karena ia tahu, setiap rasa yang datang adalah salam dari Tuhan, yang ingin dikenali dalam berbagai bentuk keindahan. Maka cintailah, tapi jangan pernah lupa kepada siapa cintamu bermuara. Sebab ketika semua cinta dunia telah sirna, yang tersisa hanyalah satu, cinta kepada Dia yang tidak pernah berawal dan tidak akan pernah berakhir. Bab 6. Makna takdir. Takdir adalah rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah tenang. Ia bukan sekadar garis nasib yang memaksa, bukan pula hukum yang mengekang. Takdir adalah bahasa halus yang digunakan Allah untuk berbicara dengan jiwa manusia. Setiap peristiwa yang terjadi, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, bukanlah kebetulan. Semuanya adalah huruf-huruf dari kalimat besar kehidupan yang ditulis oleh tangannya sendiri. Namun manusia yang terburu-buru sering membaca kalimat itu sepotong-sepotong, lalu salah paham terhadap maknanya. Ia mengira hidupnya tidak adil, ia merasa doanya tak didengar, padahal ia hanya belum melihat keseluruhan cerita. Takdir adalah kisah cinta yang sempurna, hanya saja manusia sering menilainya dari bab yang belum selesai. Makrifat mengajarkan bahwa memahami takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menyadari bahwa setiap langkah yang diambil sudah berada dalam pengetahuan dan kasih Allah. Tidak ada satu pun daun yang jatuh tanpa izinnya, apalagi air mata manusia yang menetes dalam kesepian. Allah tahu setiap rasa, setiap kegelisahan, setiap harapan yang belum terwujud. Namun Ia juga tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan dan dalam bentuk apa doa itu harus dijawab. Kadang Allah menjawab dengan memberi, kadang dengan menunda, dan kadang dengan mengambil sesuatu agar hatimu terlepas dari yang fana. Maka orang yang mengenal makrifat tidak lagi gelisah terhadap takdir, sebab ia tahu segala sesuatu telah diatur bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk menumbuhkannya. Hidup ini seperti sungai yang mengalir menuju lautan. Engkau boleh berenang melawan arus, tapi akhirnya akan tetap dibawa ke tujuan yang sama. Takdir bukan belenggu, tapi arus lembut yang mengantarkanmu kepada dirimu yang sejati, jika engkau mau mengikuti alirannya dengan kesadaran. Ketika seseorang menentang takdir, ia hanya menambah lelah perjalanannya. Tapi ketika ia belajar menerima, dunia menjadi lebih ringan dan setiap peristiwa, sekecil apapun, terasa mengandung makna. Bahkan kejadian yang tampak buruk sekalipun menjadi jendela untuk melihat kebijaksanaan Allah. Karena dalam setiap kehilangan, sebenarnya ada sesuatu yang sedang diselamatkan. Dalam setiap penundaan, ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Dan dalam setiap air mata, ada cinta yang sedang dibersihkan. Banyak orang takut pada takdir karena mereka belum mengenal sang penulisnya. Mereka melihat takdir sebagai garis yang dingin, tanpa cinta. Padahal setiap takdir adalah bukti kasih sayang yang dalam. Allah tidak menulis kehidupanmu dengan tinta hitam dan pena kaku. Ia menulisnya dengan cahaya, dengan sabar, dan dengan kasih yang lembut. Ia menulis bukan untuk mengekangmu, tetapi untuk memeliharamu dari jalan yang bisa menyesatkan. Maka ketika sesuatu terjadi di luar kehendakmu, jangan terburu-buru berkata, "Mengapa?" Tapi ucapkanlah, "Tunjukkanlah hikmah di balik ini, ya Rabb." Karena di balik setiap takdir yang tidak kau pahami, ada pelajaran yang hanya bisa diajarkan dengan cara itu. Dan pada akhirnya, makna takdir bukanlah tentang mengetahui masa depan, tetapi tentang mempercayai masa kini. Bahwa di setiap langkah, engkau sedang berjalan dalam pelukan rencana Allah yang sempurna. Orang yang mengenal makrifat tidak lagi memaksa hidupnya sesuai kehendak diri, tapi mengalir bersama kehendak Tuhan.
Ia tahu bahwa setiap hal yang datang padanya, baik manis maupun pahit, adalah bagian dari perjalanan pulang kepada Sang Kekasih. Maka berbahagialah dengan takdirmu, karena di balik setiap garis yang Allah tulis, selalu ada rahasia cinta yang sedang menuntunmu pulang. Bab 7. Zikir di tengah dunia. Banyak orang mengira zikir hanya bisa dilakukan di sajadah, di ruang sunyi, di bawah cahaya lampu yang redup. Mereka lupa bahwa dunia ini sendiri adalah tempat zikir yang luas, dan kehidupan sehari-hari adalah ladang tempat nama Allah bergema di segala arah. Zikir bukan sekadar gerakan lidah atau hitungan tasbih, tapi keadaan hati yang senantiasa sadar akan kehadirannya. Ketika engkau berjalan, bekerja, berbicara, bahkan tertawa, selama hatimu tetap terhubung dengannya, engkau sedang berzikir. Zikir sejati adalah ketika hati tidak pernah benar-benar berpaling dari Allah, meski tangan sibuk menggenggam dunia. Itulah makna hidup dalam kesadaran, di mana setiap detik menjadi ibadah yang hidup, bukan ritual yang kaku. Ma'rifat mengajarkan bahwa zikir bukanlah pengulangan kata, melainkan penghidupan makna. Seseorang bisa mengucap ribuan kali Allah, tapi jika hatinya masih kosong, zikir itu belum menembus. Sebaliknya, seseorang bisa diam tanpa suara, namun hatinya bergetar menyebut namanya di setiap tarikan napas. Dan itulah zikir yang paling dalam. Zikir bukan hanya aktivitas spiritual, tapi cara hidup, cara memandang, cara merasa, cara merespons dunia. Ketika engkau menahan marah karena takut melukai ciptaan Allah, itu zikir. Ketika engkau tersenyum pada orang lain dengan niat kebaikan, itu zikir. Ketika engkau sabar dalam kesulitan dan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah kesadaran bahwa engkau tidak pernah sendiri. Namun dunia modern membuat manusia lupa berzikir. Pikirannya terbelah oleh kesibukan, matanya sibuk melihat layar, telinganya dipenuhi suara yang tak pernah berhenti. Dunia menuntut kecepatan, sementara zikir menuntut keheningan. Dunia mengejar hasil, sedangkan zikir mengajarkan kehadiran. Maka, orang yang ingin menjaga ruhnya tetap hidup di tengah dunia harus belajar membawa keheningan di dalam keramaian. Jadikan setiap aktivitasmu sebagai bentuk ingatan. Saat bekerja, niatkan bahwa engkau sedang menunaikan amanah. Saat makan, sadari bahwa rezeki itu bukan sekadar makanan, tapi kasih yang diturunkan dari langit. Saat berinteraksi dengan manusia, lihatlah wajah Allah yang sedang bertebaran dalam berbagai bentuk. Dengan begitu, dunia tidak lagi memisahkanmu dari Allah. Ia justru menjadi jembatan untuk mengenalnya lebih dalam. Zikir yang paling tinggi bukan diucapkan di bibir, tapi berdenyut di dalam jiwa. Ia bukan berbentuk suara, tapi kesadaran yang tak pernah padam. Hati yang selalu berzikir akan menjadi ringan, tidak mudah terguncang oleh dunia, karena ia telah menemukan pusatnya. Seperti samudera yang tenang di bawah riak ombak, hati yang berzikir selalu damai, meski hidup tampak bergejolak. Ia tidak mencari kesempurnaan dari luar, karena ia tahu kesempurnaan itu sudah hadir di dalam setiap detik yang dihidupi bersama Allah. Maka zikir bukan tentang lari dari dunia, tapi tentang membawa Allah ke dalam setiap langkah di dunia. Dan disitulah rahasia makrifat dalam zikir, ketika engkau tidak lagi membedakan antara waktu ibadah dan waktu bekerja, antara waktu sujud dan waktu berjalan. Karena seluruh hidupmu telah menjadi sujud yang panjang, sujud tanpa lantai, tanpa ruang, tanpa jeda. Ketika hati telah mengenal kehadirannya dimanapun, maka setiap napas adalah Allahu Akbar, setiap detik adalah Alhamdulillah, dan setiap hembusan kehidupan adalah La ilaha illallah. Itulah zikir yang tidak pernah berhenti, zikir yang menjadikan dunia ini bukan tempat lupa, tapi tempat kembali. Bab 8. Kematian sebagai gerbang cahaya. Kematian, satu kata yang membuat banyak manusia gemetar, seolah di baliknya hanya ada kegelapan dan kehilangan. Namun bagi hati yang telah mengenal makrifat, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kepulangan. Ia bukan kehancuran, tapi kelahiran kedua menuju cahaya yang sejati. Dunia hanyalah ruang singgah bagi ruh untuk belajar, tempat di mana kita diuji untuk mengenal siapa yang menciptakan kehidupan itu sendiri. Maka ketika ajal tiba, sejatinya yang berakhir bukanlah hidup,
melainkan perjalanan sementara dalam pakaian jasad. Ruh tidak mati, ia hanya berganti dimensi, seperti kupu-kupu yang meninggalkan kepompongnya untuk terbang lebih tinggi. Kematian bukan tirai gelap, tapi gerbang lembut menuju pelukan Tuhan yang telah lama menunggu. Orang yang mengenal Allah tidak takut mati, karena ia tahu siapa yang akan ditemuinya setelah itu. Ia hidup bukan untuk melarikan diri dari kematian, tapi untuk mempersiapkan diri kembali kepada asalnya. Ia tahu bahwa setiap napas adalah langkah menuju pertemuan suci. Dan karena itu, ia tidak menunda ibadah, tidak menunda kebaikan, tidak menunda cinta. Sebab ia sadar, setiap detik adalah kesempatan untuk membersihkan diri dari kabut dunia. Kematian bukan musuh, melainkan cermin yang membuat manusia sadar betapa singkatnya waktu yang diberikan. Setiap detak jantung adalah undangan untuk pulang, setiap hembusan napas adalah tanda bahwa kita sedang menapaki jalan menuju keabadian. Makrifat mengajarkan bahwa kematian tidak datang secara tiba-tiba. Ia telah hidup bersama kita sejak awal. Sejak kita lahir, waktu mulai berjalan mundur menuju titik kembalinya ruh. Dan di antara perjalanan itu, Allah memberi kesempatan untuk mengenalnya melalui suka dan duka, agar ketika waktu tiba, hati tidak lagi gelisah. Orang yang terjaga secara ruhani tidak menunggu mati dengan ketakutan, tapi menyambutnya dengan kerinduan. Sebab baginya, kematian bukan perpisahan, tapi penyatuan, bukan kehilangan, tapi kembalinya kesadaran kepada sumber cahaya yang abadi. Ia tahu bahwa tubuh ini hanyalah pakaian pinjaman, dan ketika waktunya tiba untuk melepaskannya, ia tersenyum, karena akhirnya bisa melihat dengan mata yang selama ini tertutup oleh dunia. Bagi mereka yang lalai, kematian tampak mengerikan karena ia datang tanpa persiapan. Tapi bagi hati yang telah berzikir, kematian terasa lembut seperti tidur yang tenang. Orang yang hidupnya penuh kesadaran akan mati dengan damai, karena ia tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar berakhir. Cinta tidak berakhir, doa tidak berakhir, amal tidak berakhir, semuanya hanya berpindah tempat. Bahkan air mata yang pernah jatuh dalam sujud akan menjadi cahaya yang menerangi jalan di alam berikutnya. Maka jangan takut pada kematian, takutlah hanya jika hidupmu tidak digunakan untuk mengenalnya. Karena kematian hanyalah pintu yang menyingkapkan wajah Tuhan, dan hanya mereka yang mengenalnya di dunia yang mampu tersenyum ketika pintu itu terbuka. Dan pada akhirnya, rahasia makrifat dalam kematian adalah kesadaran bahwa hidup dan mati bukan dua hal yang berlawanan. Keduanya hanyalah dua sisi dari satu perjalanan menuju Allah. Saat engkau lahir, engkau menangis sementara dunia tertawa. Dan saat engkau mati, dunia mungkin menangis, tapi jiwamu tertawa karena akhirnya engkau kembali kepada Sang Kekasih yang tidak pernah meninggalkan. Maka jangan pandang kematian dengan ngeri, pandanglah ia dengan cinta. Sebab bagi ruh yang telah mengenal sumbernya, kematian bukan gelap yang memisahkan, tapi cahaya yang memanggil pulang. Sebab 9, rahasia di balik keberadaan. Pernahkah engkau bertanya, siapa sebenarnya dirimu? Dari mana datangnya kesadaran yang kini sedang membaca kata-kata ini? Siapa yang melihat lewat matamu? Siapa yang mendengar melalui telingamu? Siapa yang berpikir di dalam kepalamu? Manusia berjalan di bumi dengan tubuh yang fana, tapi di balik kulit dan tulang ini ada sesuatu yang tak tersentuh, waktu. Itulah rahasia keberadaan. Dalam makrifat, keberadaan manusia bukan hanya jasad yang bergerak, tapi percikan cahaya dari sumber yang maha ada. Engkau bukan sekadar ciptaan yang berdiri di hadapan Tuhan, engkau adalah bayangan dari kehadirannya di alam semesta. Semua yang ada adalah tanda, semua wujud adalah cermin, dan semua gerak adalah gema dari satu sumber yang tak pernah hilang, Allah. Makrifat membuka tabir bahwa yang disebut aku bukanlah tubuh ini, bukan pula pikiran yang silih berganti. Aku sejati adalah ruh yang mengenal asalnya, cahaya yang tidak lahir dan tidak mati. Tubuh berubah, pikiran berganti, tapi kesadaran yang menyadari semua itu tetap sama. Itulah hakikat diri, bagian dari rahasia keberadaan yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang hening. Saat engkau menatap langit dan merasa kecil, sebenarnya bukan langit yang besar, tapi kesadaranmu yang sedang menyentuh luasnya keabadian.
Dan saat engkau menatap dirimu sendiri dengan kedalaman makrifat, engkau akan melihat bahwa di balik setiap denyut nadi ada nama Allah yang bergetar lembut, menghidupkan segala sesuatu tanpa henti. Dunia ini hanyalah perwujudan dari kehendak-Nya. Segala yang tampak nyata sesungguhnya hanyalah pantulan cahaya dari sumber tunggal. Gunung, laut, angin, manusia, semuanya adalah ayat-ayat yang berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang sadar. Tidak ada sesuatu pun di luar Dia, karena seluruh wujud adalah perpanjangan dari kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Maka ketika engkau memandang alam, jangan hanya melihat bentuknya, lihatlah makna di baliknya. Lihatlah Allah yang sedang menampakkan diri dalam sejuta rupa agar engkau mengenalnya. Air yang mengalir adalah kasih-Nya yang menurunkan rahmat. Api yang membakar adalah kuasa-Nya yang menyucikan. Dan manusia adalah cermin-Nya yang paling halus, tempat Ia menampakkan cinta dan kehendak. Namun banyak manusia lupa bahwa keberadaannya adalah pinjaman. Mereka hidup seolah-olah memiliki diri, padahal bahkan napas pun bukan miliknya. Mereka terjebak dalam aku kecil yang menuntut, menginginkan, dan takut kehilangan, hingga lupa bahwa aku sejati adalah milik Allah sepenuhnya. Makrifat mengajarkan, semakin engkau mengenal Tuhan, semakin hilang keakuanmu, karena tiada dua keberadaan dalam satu keesaan. Disitulah manusia mencapai fana, lenyapnya ego di hadapan Yang Maha Ada. Dan dalam kelenyapan itu, engkau justru menemukan kehidupan yang sebenarnya. Hidup tanpa jarak, tanpa rasa terpisah, hidup sebagai aliran kasih dari sumber segala kasih. Rahasia keberadaan bukan untuk dipahami oleh logika, tapi untuk dirasakan dalam keheningan. Saat engkau menutup mata, diam dalam zikir, dan merasakan bahwa yang bernapas bukan aku, tapi Dia, maka engkau sedang menyentuh inti dari rahasia itu. Segala sesuatu yang ada hanyalah bayangan yang berlalu, tapi yang memberi keberadaan tidak pernah lenyap. Ia selalu hadir di balik segala yang tampak dan yang tersembunyi. Maka, kenalilah dirimu agar engkau mengenal Tuhanmu. Sebab siapa yang melihat hakikat dirinya akan melihat bahwa tiada wujud selain wujudnya. Dan pada akhirnya, semua jalan spiritual hanya mengantar kita pada satu kalimat yang sederhana namun abadi. La ilaha illallah. Tiada yang benar-benar ada kecuali Dia. Bab 10. Kembali kepada sumber. Pada akhirnya segala perjalanan akan bermuara kepada satu titik. Kembali. Seperti sungai yang mengalir dari mata air menuju lautan, demikianlah ruh manusia mengalir dari Allah dan akan kembali kepadanya. Segala pencarian, segala penderitaan, segala kebahagiaan hanyalah langkah-langkah kecil dalam perjalanan pulang. Kita datang dari cahaya, hidup di tengah bayangan, lalu akan kembali kepada cahaya itu sendiri. Kematian, kehidupan, waktu, bahkan cinta. Semua hanyalah lingkaran dari satu rahasia besar, bahwa tiada sesuatu pun benar-benar pergi, karena segala sesuatu sesungguhnya sedang kembali. Dalam kesadaran makrifat, engkau mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tapi tentang mengingat apa yang telah lama terlupakan, bahwa asalmu adalah Allah dan tempat kembalimu pun adalah Allah. Makrifat mengajarkan bahwa jalan kembali tidak dilalui dengan langkah kaki, melainkan dengan langkah hati. Bukan menempuh jarak, tapi menyingkap tabir, karena yang memisahkan manusia dengan Tuhannya bukan ruang atau waktu, melainkan kelupaan. Ketika tabir itu tersingkap, engkau akan melihat bahwa engkau tidak pernah jauh darinya. Engkau tidak pernah benar-benar pergi. Bahkan ketika engkau merasa paling tersesat, Dia tetap ada di sana, menyertai dengan lembut, menunggu saat hatimu menoleh kembali. Maka, kembali kepada sumber bukan berarti berhenti hidup, melainkan hidup dalam kesadaran bahwa setiap detik adalah perjumpaan dengannya. Engkau bekerja, berbicara, berjalan, bernafas. Semuanya adalah bentuk pulang yang tak henti-henti. Namun untuk kembali, ego harus rela melepaskan kendali. Dunia mengajarkan untuk memiliki, sementara jalan pulang mengajarkan untuk menyerahkan. Selama engkau masih berpegang pada aku, engkau belum benar-benar pulang. Karena rumah sejati bukan tempat di luar sana, tapi keadaan tanpa keakuan di dalam sini.
Saat engkau melepaskan keinginan untuk menjadi sesuatu, engkau akan kembali menjadi segalanya. Saat engkau berhenti mencari Tuhan di luar dirimu, engkau akan menemukannya dalam keheningan jiwamu sendiri. Disitulah makna tertinggi dari perjalanan makrifat, bukan menuju tapi menyadari, bukan menemukan tapi mengingat, bahwa yang kau cari selama ini sesungguhnya sedang berbicara melalui dirimu sendiri. Kembali kepada sumber berarti berdamai dengan segala sesuatu, tidak lagi melawan takdir, tidak lagi menyesali masa lalu, tidak lagi menuntut masa depan. Engkau mulai melihat bahwa semuanya adalah bagian dari kasih yang sempurna. Bahkan kesalahan, bahkan luka, bahkan tangisan, semuanya adalah jembatan agar engkau belajar mencintai tanpa syarat. Saat engkau memaafkan dunia, engkau sedang kembali. Saat engkau mencintai tanpa pamrih, engkau sedang kembali. Saat engkau melihat ke langit dan merasa damai tanpa sebab, itulah tanda bahwa ruhmu telah dekat dengan rumahnya. Sebab kepulangan bukan peristiwa, melainkan keadaan. Keadaan di mana hati dan Allah tidak lagi terpisah. Dan pada akhirnya semua kata akan berhenti, semua pikiran akan diam, semua bentuk akan lenyap. Yang tersisa hanyalah kehadiran. Keheningan yang bukan kosong, tapi penuh dengan cahaya. Di sanalah segala pencarian menemukan jawaban. Di sanalah doa tidak lagi berupa kata, melainkan keberadaan itu sendiri. Engkau tidak lagi memanggilnya karena engkau telah bersamanya. Tidak lagi mencari karena engkau telah menyatu. Inilah makna terdalam dari Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kepadanya pula kita kembali. Maka tenanglah wahai jiwa yang damai karena perjalananmu telah sampai. Pulanglah dengan lembut ke dalam cahaya yang tak pernah padam, ke dalam kasih yang tak bertepi, ke dalam keabadian yang selalu menunggu dengan senyum abadi. Dia. Setiap napas yang engkau hembuskan adalah panggilan untuk kembali. Setiap peristiwa yang terjadi adalah pesan halus dari Tuhan agar engkau mengenalnya lebih dalam. Hidup bukan sekadar perjalanan menuju akhir, tapi perjalanan menuju kesadaran. Kesadaran bahwa engkau tidak pernah jauh darinya. Jangan cari Allah di langit atau di balik kata-kata. Carilah Dia di hatimu yang paling sunyi. Sebab di sanalah Ia bersemayam, menunggu engkau kembali sadar akan cintanya. Dan ketika hatimu telah tenang, disitulah makrifat dimulai. Karena hakikat pulang bukan tentang kematian, tapi tentang mengenal siapa yang selama ini hidup melalui dirimu.